Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardia dari SMP Negeri 3 Balikpapan, Kalimantan Timur. Hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan periode ketiga 2021 LPTK Winsi Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat ridho Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terlebih dulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saifullah. Silakan Saifullah untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dengan tadarus bersama-sama membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shallallahul alaihi. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu akan mengabsen kita. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Oke, terima kasih untuk hari ini hadir semua. Silakan kalian buka buku paket. Kita masuk pada tema, yaitu tentang beriman kepada Allah dan Qadar dengan ketenangan hati. Beriman kepada Allah dan Qadar dengan ketenangan hati. Halaman 158. Nah, sebelum Ibu jelaskan materi inti dan sebelum potongan video, terlebih dulu Ibu akan jelaskan tentang tujuan materi kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau materi kita pada hari ini yaitu menjelaskan makna iman
kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan pengamatan terhadap alam sekitar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar berdasarkan terhadap makhluk. Sebelumnya Ibu mau membagi beberapa kelompok kecil. Ini ada 12 orang. Silakan kalian di sini bertiga, ini bertiga. Jadi tiga. Di sana bagi satu kelompok. Silakan. Ya. Bertiga ya. Yang laki-laki maju ke depan. Kalian nanti simak tampilan video tentang qada dan qadar. Kalian diskusikan. Setelah diskusi, kalian presentasikan ke depan apa makna atau tema yang berkaitan dengan materi. Ya, apa yang disajikan makna dari video yang akan kita lakukan. Silakan disimak dan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas materi tentang qada dan qadar. Apa qada dan qadar itu? Mengapa umat Islam wajib percaya kepada qada dan qadar? Dan bagaimana perilaku orang yang beriman kepada qada dan qadar? Anak-anakku, belum usai pandemi COVID-19 yang bahkan kasus hariannya terus meningkat, dan belum rampung 1 bulan di tahun 2021, Indonesia sudah dihadapi dengan musibah yang bertubi-tubi. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, longsor di Sumedang, gempa di Majene, Sulawesi Barat, banjir di Kalimantan Selatan, Gunung Semeru yang meletus lagi, dan gempa di Lampung. Anak-anakku, apapun yang terjadi di dunia dan yang menimpa diri manusia pasti telah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Bijaksana. Semua telah tercatat secara rapi dalam sebuah kitab pada zaman azali. Kematian, kelahiran,
kertas ya, di kertas yang bukan KKPD tapi di kertas sendiri. Satu lembar aja. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Kelompok 1 dari sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian diskusi dengan kelompok masing-masing, baiklah untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan tema tentang qada dan qadar. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Darwi Saulia Mandisha, Saya Sila Nurafifah. Saya Naila Devianur. ingin mempresentasikan materi diskusi tentang koda dan kodar. Oke, yang pertama, pengertian kodo. Kodo adalah ketentuan dan ketetapan yang diciptakan Allah sejak zaman azali yang tidak diketahui oleh manusia atau makhluk hidup. Contoh kodo adalah kelahiran seseorang, jenis kelamin, penampilan fisik, kematian, dan lain-lain. Yang kedua adalah pengertian kodar. Kodar yaitu relasi atau perwujudan dari kodo. Contoh kodar, ajal manusia dan bencana alam. Hikmah beriman kepada kodo dan kodar adalah menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur, menumbuhkan sifat optimis, dan menjauhkan diri dari sifat sombong. Dalil-dalil dari kode dan kodar adalah surah Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mengingkari Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Surah Al-Ra'd surah ke-13 ayat 8 yang artinya, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Dan Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak presentasi dari kelompok 1, apakah ada sanggahan, saran, atau kritik untuk kelompok 1? Oke, tidak ada. Selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan tema tentang qada dan qadar. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atas nama Safira Fikri Hanum, Andini Putri. Fadil Ahmad Yustian. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian qada pada video tadi, ketentuan atau pelaksanaan atau hukum, dan juga keputusan. Nah, pengertian qadar yaitu rencana yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang qada dan qadar ada pada Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Manfaat beriman kepada qada dan qadar yaitu senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sikap optimis, menjauhkan diri dari sikap sombong. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar:
yaitu menaati perintah Allah, berusaha dan bertawakal secara maksimal, tawakal kepada Allah, bersabar dalam menghadapi cobaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Qada dan Qadar. Saya Musfira Wiyah. Saya Queenie Maulidia. Saya Asma Tiara. Qada adalah ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan. Sedangkan Qadar adalah jangka atau ukur suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan dan diberlakukan sejak zaman zalim. Beriman kepada Qada dan Qadar berarti meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku sebagai bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ciri-ciri beriman kepada Qada dan Qadar adalah tidak bersikap sombong, tidak mudah putus asa, tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qada dan Qadar mempunyai hubungan yang erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan tersebut. Manfaat beriman kepada Qada dan Qadar adalah menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis. Kesimpulan akhir dari materi yang kamu presentasikan adalah kita harus meyakini Qada dan Qadar serta percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan membawa hal positif kepada diri kita sendiri seperti menjadi lebih optimis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Aulia Desta Ferinda. Saya Rama Yunita. Saya Nur Hikmah Akhiriyah. Kami ingin mempresentasikan tentang beriman kepada Qada dan Qadar. Menurut istilah, pengertian Qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Sedangkan Qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman zalim. Beriman kepada Allah dan Qadar berarti kita meyakini adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi manusia sebagai bukti dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri beriman kepada Qada dan Qadar. Orang yang beriman kepada Qada dan Qadar akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak mudah putus asa jika menemui kegagalan. 2. Bersabar dan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qada dan Qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah, sedangkan Qadar Allah akan selalu dengan keadaannya. Artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang ditetapkan dan ditetapkan. Manfaat beriman kepada Qada dan Qadar adalah yang pertama menenangkan jiwa, yang kedua senantiasa bersikap sabar dan syukur, yang ketiga membunuh sifat optimis, yang keempat menjauhkan diri dari sifat sombong. Makna dari Qada dan Qadar adalah apa yang kita alami atau apa yang akan terjadi itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mempresentasikan tayangan video tadi tentang Qada dan Qadar, sekarang Ibu jelaskan sedikit tentang apa sih Qada dan Qadar itu, pengertian yang mendasar. Yang pertama di sini bisa kalian lihat ke depan di PowerPoint. Qada artinya adalah ketentuan, pelaksana, hukum, atau keputusan. Nah, sedangkan Qadar adalah artinya jangka atau ukur. Adapun menurut istilah, Qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan. Kemudian Qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman zali. Nah, di sini contohnya apa sih Qada itu? Ketentuan yang belum berlaku. Apa ya? Qada itu apa ya contohnya? Dan Qadar itu apa contohnya? Qada kan tadi ketentuan yang belum terjadi. Qadar sudah terjadi. Coba tadi kalian presentasikan dan membaca, Ibu minta contohnya satu. Apa ya kira-kira? Contohnya siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Ya.
Itu setelah terjadi, sebelum apa sesudah? Qada itu ketentuan yang belum terjadi. Kita belum tahu ya kapan kita meninggal ya. Kemudian kalau bencana atau musibah? Qada atau qadar? Yang belum terjadi? Qada. Yang setelah terjadi? Kalau jenis kelamin? Sudah apa sebelum? Coba simak videonya. Kelahiran? Qada merupakan rukun iman yang keenam. Ya kan? Kemudian dalam hukum sehari-hari dikenal dengan takdir. Takdir terbagi dua. Kita bagi dua takdir. Ada yang namanya, lihat buku paket, ada yang namanya takdir. Takdir apa? Mubram dan mu'allaq. Kita kaitkan dengan qada dan qadar. Apa sih takdir mubram itu? Kalau takdir mubram, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, takdir mubram apa? Dan yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku atas manusia tanpa diletakkan bagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Contohnya? Jenis kelamin, ya, dia mutlak. Itu takdir mubram. Kemudian takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Contohnya, siapa yang bisa nyebut? Ya, silakan. Takdir mu'allaq adalah suatu yang digantungkan yakni ketentuan Allah yang disertakan peran manusia, usaha atau ikhtiarnya, contohnya kepandaian, kesehatan dan kemakmuran. Iya, jadi gini, kalau jenis kelamin itu mutlak ya dari Allah ya. Tidak bisa dirubah ya kan? Kecuali manusia sendiri yang merubah. Nah, itu mutlak jenis kelamin laki-laki. Kemudian takdir mu'allaq, kepandaian. Seseorang bisa menjadi pandai apabila dia dengan proses belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wa ma mu'mina idza qala Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ba'dillahi wa rasuluhu laqad dalla dalalan mubin. Sadaqallahul azim. Artinya? Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, mereka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Oke, silahkan, terima kasih, duduk. Jadi maksud ayat tadi adalah tentang udah ketentuan dari Allah, tidak boleh dirubah. Contohnya apa? Jenis kelamin. Maka apabila kita merubah, misalnya laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, apa namanya itu, transgender. Nah, maka kita merubah takdir enggak itu? Merubah, berarti bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kaitannya tadi ya. Selanjutnya kita bahas tentang manfaat. Nah, di sini Ibu tampilkan di PowerPoint tentang manfaat beriman kepada qada dan qadar. Siapa yang bisa menjelaskan selain yang Ibu paparkan di depan? Siapa? Apa sih manfaat qada dan qadar itu bagi kita? Yuk, silakan. Dari sifat sombong Terhindar dari sifat sombong. dan juga kita bisa membunuh sifat optimis dan senantiasa bersifat sabar dan bersyukur. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi menambahkan, kita terhindar dari sifat sombong, kemudian senantiasa bersikap sabar dan syukur, kemudian membunuh sifat optimis. Gimana sih optimis itu? Harus percaya diri.
Sampai sini ada yang mau dijelaskan? Apa itu qadar dan qadar, kemudian ada takdir, mubram dan mukhyar, kemudian manfaat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silahkan kalian buka lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di sana ada lembar soal-soal, dijawab dari paparan materi yang Ibu jelaskan tadi tentang pengertian, perbedaan, manfaat, dan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang Ibu paparkan baik di video ataupun di PowerPoint. Silahkan, sudah tulis nama ya. Oke, Ibu tunggu sekitar 15 menit untuk menjawab beberapa soal-soal yang sudah Ibu tulis di buku LKPD. Setelah kalian mengerjakan beberapa soal di LKPD atau buku tugas siswa, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita tentang qada dan qadar. Silakan. Qada adalah ketentuan dan ketetapan yang diciptakan Allah sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah realisasi atau perwujudan dari qada. Habis itu takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha. Yang kedua yaitu takdir mualak, yaitu sesuatu yang digantungkan, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti sertakan peran manusia usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat. Siapa yang bisa menentukan apa manfaat? Silakan, manfaat dari mana kepada qada dan qadar? Ada beberapa manfaat beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, bisa menenangkan jiwa. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Yang ketiga, membunuh sifat optimis. Dan yang keempat, menjauhkan diri dari sifat sombong. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian yang telah menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang qada dan qadar. Semoga bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Sampai di sini pertemuan kita. Namun sebelum kita tutup pembelajaran kita, terlebih dulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Silakan pimpin dulu berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan doa tadi maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjut minggu berikutnya. Ibu sebagai guru agama mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan baik disengaja ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.